وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita berganti kitab lagi, yaitu kitab Adab-Adab Haji, karya dari Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Jadi kalau tadi ritual inti haji, kita sekarang berganti ke Adab-Adab Haji. Seperti umumnya buku, ada pembukaannya dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Adab-adab yang sudah seharusnya diketahui dan diamalkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh untuk umroh yang diterima dan haji yang mabrur lagi penuh berkah sangat banyak. Di antara adab yang wajib, di antaranya ada yang wajib, ada adab yang sunnah. Saya menyebutkan sebagian darinya sebagai contoh untuk menyebutkan semuanya, bukan menyebutkan semuanya. Yang pertama, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan waktu, kendaraan dan teman, serta arah jalan jika banyak arah jalan. Juga minta pendapat orang soleh dalam hal ini. Adapun ibadah haji sesungguhnya sangat baik, tanpa diragukan lagi, dan cara sholat istikharah adalah sholat 2 rakaat dan berdoa dengan yang warid. Nah, ini saya baru tahu juga gitu. Sampai untuk urusan ini diminta untuk istikharah, saya baru tahu. Jadi kalau memungkinkan, menurut saya Said bin Wahab Al-Qahtani, kita diminta untuk istikharah. Setelah itu sholat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian setelah itu berdoa, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adzim wa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wal alam wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fitri wa ma'asi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra sarun li fitri wa ma'asi wa akibati amri fasrifu anni wa qul lil khaira haitsu kana subarati. Nah, itu doanya. Jadi berdoa seperti itu. Ini nggak bisa gimana Pak Bahasa Indonesia. Ya Allah, saya ada di negeri yang jauh, berilah saya petunjuk jalan yang benar, jauhkanlah saya dari jalan-jalan yang membuat saya bingung, pertemukanlah saya dengan orang-orang soleh, ajarkan atau karuniakan saya ibadah yang benar, ilmukan atau berilah ilmu kepada saya tentang tata cara haji yang baik, yang benar, agar kemudian saya bisa mabrur dan seterusnya. Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang melakukan ibadah haji dan umrah harus berniat melaksanakan keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Janganlah ia bertujuan untuk mendapatkan dunia atau membanggakan diri atau mendapatkan gelar atau riya dan sungguhnya hal ini menjadi sebab hilangnya pahala ibadah yang tidak diterima. Ya, jadi kalau kamu ibadah apapun ibadahnya, haji, umroh, kurban, sholat, zakat, maka niatkan kepada Allah, jangan kemudian untuk yang lain. Mau banget haji masa enggak? Nama saya biar tambah panjang, depannya ada hanya haji. Usah, bahkan nggak usah dikasih. Sesungguhnya hal itu menjadi penyebab hilangnya pahala dan tidak diterima. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwa salatku, kurbanku, ibadahku, hidup matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu an awwalil muslimin. Dan itu aku diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ayat ini kalau kamu cermati, ini sering dijadikan lagu. Tapi konteksnya bukan lillahi rabbil alamin, tapi dijadikan untuk kamu. Hidup matiku untukmu, aku siap mati untukmu. Nyawaku kuserahkan untukmu, belahlah dadaku. Maka itu dalam kitab Tauhid, bab kesyirikan itu masuk dalam syirkul mahabbah. Syirik kecintaan. Hati-hati ya. Karena kata Allah, kata Nabi SAW, ada orang yang kemudian berkata-kata, yang kata-katanya itu akan menyebabkan dia terperosok pada dosa yang sangat besar. Ya, jadi buat kamu-kamu yang senang dengerin musik-musik lagu-lagu, hati-hati. Ya, kalau bisa, kalau boleh saya nasihati ya nggak usah dengerin. Nah, karena akan ketemu sama yang kayak gini-gini. Gitu. Aku tercipta hanya untukmu, itu akan bertentangan dengan banyak ayat. Gitu. Ya, cinta mati untukmu, aku cinta mati, aku rela mati, aku siap. Makanya kan kamu dapati orang-orang yang nggak paham itu, ketika patah hati, ya toh, nah, dia pun akhirnya gantung diri. Bahkan ketika
wanita atau orang yang dicintainya ngomong nek kowe tenan cinta orang aku mati ndang saiki. Mati dia siap rela. Dipikirnya itu akhir yang indah akan tertulis dalam sejarah seperti Romeo and Juliet rumangsane gitu. Tapi yang terjadi nggak seperti itu. Di akhirat di neraka menyesal, menderita. Ya, bahkan kalau boleh dia balik, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin. Ya Allah, kalau kiranya bisa balik, aku tuh pengen bersedekah dan menjadi orang soleh, nggak mau ngurusi orang-orang nggak jelas itu, gitu ya. Jadi anak-anak muda nih khususnya, jangan sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, bukannya nyari pasangan penting mas, penting kalau emang udah siap nikah gitu. Bukan kemudian nyanyi-nyanyi nggak penting gitu kan, orang ngising nyanyi-nyanyi kayak gini gitu kan, ngapain gitu kan. Ya, nggak usah ya, jadi nggak usah kemudian perhatikan loh, hati-hati loh, syair-syairnya ini, sajak-sajaknya ini, karena bahaya kalau sampai kemudian mau ucapkan, terus Allah nyatakan itu sebagai kesyirikan mahabbah, amal ibadah orang-orang yang berbuat syirik itu apa? Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la yahbatanna la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan pada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu apa? Kalau kamu berbuat kesyirikan, maka kami hapus semua amalmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Ya. Jadi Nabi pun diancam, hati-hati loh wahai Muhammad gitu kan. Ini menunjukkan peringatan keras, makanya Nabi SAW dakwahnya itu selalu tauhid, 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 tauhid di depan. Ya, mana orang sekarang diajak ke tauhid yang benar, besar Wahabi, nah, power. Nabinya aja dakwah itu gitu loh. Ya, maka jangan sampai latah seperti itu ya. Nabi kita itu dakwah intinya itu dan para nabi juga itu yang dilakukan. Termasuk perintah pertama wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budu di sini bukan cuma sholat, bukan cuma apa, tapi lebih kepada kita dikatakan wali wahidu, nah, untuk bertauhid. Nah, indikasi orang tidak bertauhid itu apa ya? Tadi haji niate untuk mendapat gelar haji, sholat tapi ria, tauhidnya nggak lurus. Makanya kenapa ini dijadikan dalil ya? Karena di sini dipersembahkan lillahi rabbil alamin. Hati-hati pokoknya. Ya, saya peringatkan atau saya nasihatkan untuk diri saya dan kalian semua, hati-hati. Kemudian pada ayat yang lain, qul innama ana basarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku ini ya manusia kayak kamu. Tapi bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanmu, Rabbmu adalah Rabb yang satu. Paman kana yarju liqa rabbih, siapa orang yang kemudian berharap ingin ketemu Allah. Ketemu Allah ini hanya diberikan kepada orang yang masuk surga. Setelah mendapatkan kenikmatan surga, maka puncak kenikmatan setelahnya adalah diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Nah, di sini ada syaratnya. Wal ya'mal amalan solihah. Dalam hidupmu, selama hidupmu beramal yang baik-baik, jadi anak yang baik. Jangan kurang ajar sama orang tua, apalagi kurang ajar sama Allah. Nah, dicirikan apa di sini? Wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Jadi ada orang yang kurang ajar sama Allah, kasih hidup sama Allah, kasih rezeki sama Allah, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kamu mampu beramal soleh sepanjang hidupmu, berusaha keras untuk ke sana dan menjaga diri agar tidak jatuh dalam kesyirikan, baik syirik kecil apalagi besar, maka insya Allah kamu pasti ketemu Allah Subhanahu. Maka seharusnya seperti inilah seseorang, dia tidak bertujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang di dunia ini, maka kami kasih ajjalna lahu fiha. Makanya ada orang-orang yang sodako, ngomong sodako, ben dibalik ya Gusti Allah sungguh gitu. Ini tak kei, dikei karo Gusti Allah dikembalikan. Tapi apa? Di sini dikatakan, mana sya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Setelah disegerakan, maka apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Jadi jaluk dikei oke, tak kei oke kata Allah. Tapi tak tetapkan loh, ulang kembalimu adalah neraka jahanam. Yaslaha madhmuman madhura. Kamu masuk sana dalam keadaan madhmum, yaitu tercela dan madhura, terusir. Terusir dari mana? Dari surga. Makanya jangan pernah, sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya dan kalian semua, jangan pernah kita itu beramal soleh, ya, ngaji kah, majelis ilmu kah, kemudian sodakoh kah, sholat kah, infak kah,
zakatkah, hajikah, hanya untuk mengejar gelar-gelar yang nggak penting, sebutan-sebutan yang nggak penting, pujian-pujian yang nggak penting. Gampangnya gini, kamu dipuji atau nggak dipuji sama manusia, kamu tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik pujian dan sanjungan adalah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Jadi kalaupun manusia nggak kasih, ya sudah. Oh, aku nggak mulai kaji, nggak disebut Pak Haji, ya wes itu. Dikasih ulem, dikasih undangan, ya Haji Dafa harusnya itu. Hane hilang gitu kan. Wah, nggak enak urusan haji, berarti Pak Haji ini nggak mangkat, gitu kan. Nggak usah. Gitu. Sehingga Allah menegaskan dalam sebuah hadis qudsi yaitu terkait dengan kesyirikan ini, terkait dengan riya ini. Allah bertanya tuh kepada orang-orang yang dulu ibadah itu mencari sebutan manusia, mencari pujian manusia. Allah bertanya tuh buat kita nanti, naudzubillah kalau kemudian kita berbuat kesyirikan dalam konteks riya, amal kita dipamer-pamerkan. Allah bertanya, ana aghnas suraka an sirki. Aku ki wong sing orang, aku adalah yang paling kaya dari sekutu yang tidak membutuhkan aku. Wan amila amalan asroka fihi ma'i ghairi taraktahu wa syirkuhu. Allah menyatakan bahwasanya siapa yang dulu berbuat perbuatan yang ia menyekutukan aku dengan yang lain. Jadi harusnya amal itu dipersembahkan buat aku, kok mau persembahkan buat yang lain. Harusnya korban itu buat aku, kok mau buang ke laut kidul, kok mau buang ke perempatan, kok mau buang di kuburan, kok mau lakukan di pojokan sawah-sawah gitu kan. Maka kata Allah ya toh, tarok tuhu wasirku kowe, kamu kalian sama sekutu yang kamu buat untukku tak tinggalkan. Apa ya mungkin bisa? Nggak mungkin. Nabi Muhammad SAW ketika mau memberi syafaat umatnya, ketika ada umat yang datang minta syafaat, Nabi itu menghadap Allah minta izin. Memuji dengan pujian yang belum pernah diucapkan selama hidup di dunia. Karena itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sudah muji minta izin. Ya Allah, izinkan saya untuk ngasih syafaat umat saya. Baru diizinkan. Mana mungkin kita bisa masuk atau berada di akhirat sedangkan Allah meninggalkan kita. Piye ceritanya gitu. Ya, nggak mungkin. Makanya hati-hati soal ini ya. Jadi kamu mau dipuji orang, mau enggak, bodo amat. Nah, nggak usah kemudian nyari pujian orang. Ya. Sholat lah, jilbab lah. Mau dipuji, mau dihina orang, itu nggak usah kemudian pedulikan. Nah, fokus. Kalau emang itu amal yang benar, lanjutkan. Kalau itu amal yang salah, perbaiki. Apalagi jelas-jelas salah. Jelas-jelas sholat itu menghadap kiblat, meminta pahala dan ridha Allah, kemudian kita minta ridha manusia. Jelas salah, tinggalkan. Dan Nabi SAW khawatir terjadinya syirik kecil pada umatnya. Beliau bersabda, Inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar wa suli anhu faqala arya. Bahwasanya yang paling aku takutkan dari kamu yang terjadi itu adalah syirik kecil. Dan ditanya itu apa, kata Nabi Arya. Ini sebelum hadis ini adalah kumpulan para sahabat yang bercerita tentang Dajjal. Mereka bercerita Dajjal tuh gini sampai mereka pada takut. Khawatir nanti ketemu sama Dajjal. Sahabat yang banyak berburu pada Nabi, yang banyak ngerti agama, yang banyak tahu tentang ayat dan maksud ayat, bahkan tahu kapan turunnya ayat. Ya. Mereka takut tentang Dajjal. Mereka takut ketemu sama Dajjal karena fitnahnya sedemikian besar. Nah, Nabi begitu dengar itu, Nabi kemudian mengatakan ini, Inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Sakjane yang lebih tak takuti daripada si Dajjal itu ini loh, syirik kecil yang terjadi sama kalian. Dan itu apa ya Rasul? Kata Nabi, ar-riya. Riya. Jadi Nabi itu lebih khawatir kita itu kena riya daripada kena Dajjal. Karena orang-orang yang beriman, dia akan tahu kalau Dajjal itu bukan Tuhan. Orang-orang yang ngaji, orang-orang yang majelis ilmu, dia akan tahu kalau Dajjal itu manusia biasa. Dicirikan dengan banyak. Dia makan, dia minum, ya, dia kemudian capek, dia kemudian tidur. Bahkan puncaknya matanya satunya sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Rob yang kemudian punya kekurangan. Maka kalau kemudian ada orang ngaku-ngaku Tuhan, kok kemudian dia masih makan dan minum kayak kita, dia masih tidur kayak kita, bahkan dia ke WC kayak kita, gitu kan, maka itu jelas bukan Tuhan. Nah, apalagi kamu lihat Dajjal itu matanya satunya sakit, makanya Nabi mengatakan, aku nggak takut kamu Dajjal, yang aku takutkan justru kamu kena riya, karena riya ini menimpa banyak orang, bahkan orang-orang yang disebut masyarakat sebagai orang yang alim, orang-orang yang solih, gitu. Itu mungkin sekali dan sangat besar sekali kemungkinannya kena riya. Beliau kemudian bersabda, barang siapa yang ingin didengar atau suka didengar orang lain, saya Allah memperdengarkan dengannya, dan barang siapa yang ingin dilihat, saya Allah akan memperlihatkan dengannya. Artinya kalau emang kamu pengen riya, pengen sum'ah, Allah akan buat orang lain itu melihat amalmu.
Tapi ya kita rugi, kita nggak dapat apa-apa. Makanya nggak usah kemudian kita berharap amal kita dilihat orang. Allahu Akbar itu, celingak-celinguk, matanya lirik kanan, lirik kiri. Ada orang nggak? Kalau ada dia akan makin khusyuk. Kalau nggak ada dia akan cepat kayak ayam makan biji-bijian itu. Nggak bener ya gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Maksudnya mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah saja dan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan mendirikan zakat. Dan di sini dikatakan bahwasanya mukhlishina lahuddin. Kamu kalau mau ngamal dia dalam agama ini yang ikhlas saja. Oh saya kan kerja untuk nyari nafkah, silakan, nggak apa-apa. Kamu harus kerja, harus dilihat sama atasanmu masuk, harus punya hasil, kemudian nanti baru digaji. Iya nggak apa-apa itu kerja. Tapi kalau konteksnya sholat, kamu kan sholat biar kelihatan sama bos saya, karena bos saya bilang nanti kalau sholat dikasih duit 100.000 gitu. Ya kalau itu yang kamu tuju, ya kamu nggak dapat apa-apa. Mendingan sholat aja fokus sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Soal nanti bosnya ngasih bonus sama nggak urus lah. Bosnya lupa ya kalau usah diingatkan ya nggak apa-apa. Bos lupa yang ngasih bonus. Jangan lupa loh, aku udah sholat loh, sehari ini 5 kali loh. Bonusnya mana? Karena mungkin bosnya melakukan itu melihat kamu tuh sholatnya nggak tertib, makanya digitukan. Gitu. Nah, maka orang yang beri itu udah kasih teman walaupun nggak ada bonus. Walaupun jangan lupa, saya akan ikhlaskan karena memang wajib sholat gitu. Dan kemudian, alah ngomongnya kayak bonus, bareng sholat lali kayak bonus, sesuatu aku tak rasa sholat, nah, itu jelas riak sekali. Yang ketiga, seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah harus memahami hukum haji. Nah, makanya ini kita belajar. Loh kan saya juga nggak tahu umroh kapan, haji kapan. Ya, sama. Karena kemudian kita nggak tahu, kita belajar dulu. Nah, makanya saya selalu dikritik sama sebagian teman saya gitu. Ketika saya ngajarkan fikih poligami, saya dikritik. Oh, saya ngajari, orang tahu ngelakoni, ngajari. Ya, saya tanya balik, apakah ketika kamu mau haji, kamu haji dulu baru belajar? Atau belajar dulu baru haji? Nah, dia bingung. Nah, bingung menjawab, karena kalau dia ngerti, dia sebenarnya dia ngerti jawabannya. Cuman kalau dia jawab, dia akan membantah omongan yang pertama. Kayaknya saya pertegas saja langsung. Ya harus belajar haji dulu baru berangkat. Jangan dibalik, berangkat dulu belajar haji. Terus ngantrinya puluhan tahun belajarnya di sana. Akhirnya salah-salah harus ngulangi, nggak sah. Gitu. Ngantri lagi puluhan tahunnya kalau umurnya panjang. Kalau enggak, ya malah enggak sido. Gitu. Maka dalam Islam, ya toh, belajar dulu baru beramal. Makanya Imam Al Bukhari, ya toh, membuat apa, bab dalam kitab Sahih Bukhari dengan judul Al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum ngomong dan berbuat. Dan sehingga dalam konteks ini, walaupun kita belum naik haji atau belum berangkat haji atau belum umroh, maka belajar dulu nggak apa-apa. Dan itu lebih baik. Nah, jadi kalau walaupun sekarang misalnya paham, cek ngawang-ngawang, Mina, Musdalifah, Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Akobah, kemudian Tamato, Kiron, Tahalul, masih ngawang-ngawang gitu. Nanti dalam prakteknya, oh ini toh, gitu loh, enak kalau udah belajar. Juga hukum-hukum safar sebelum melaksanakan perjalanan seperti qasar, jamak, dan hukum tayamum, musafuf, dan lain-lain. Termasuk tata cara sholat, itu pelajari semua. Nabi SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, dia Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah. Kemudian yang keempat, ya, sebelum berangkat ke sana diminta untuk bertobat dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Sama saja ia berhaji atau umroh dan yang lainnya, maka ia harus bertobat dari semua dosa. Dan hakikat tobat adalah berhenti dari semua dosa dan meninggalkannya, menyesali perbuatannya, dan berteguh hati tidak akan mengulanginya. Dan jika berbuat zalim kepada orang, maka harus kembalikan apa yang menjadi kedoliman itu dan minta halalnya. Sama saja merupakan kehormatan atau harta dan yang seterusnya. Jika ia tidak punya kebaikan, saya akan diambil dari kejahatan dari saudaranya lalu dicampakkan kepadanya. Jadi kenapa kita diminta untuk minta maaf, memperbaiki keadaan dengan manusia agar kemudian jangan sampai itu ditagih di akhirat itu. Amalmu buahnya amal haji, amal ini, sampai di akhirat karena kita nggak minta maaf itu ditagih. Tagih diambil dari pahala kita. Pahalanya tidak cukup, dosa orang itu diambil kasihkan ke kita. Rugi kita capek-capek ke sana. Makanya saya selalu katakan bahasanya termasuk ciri anak-anak akhirat itu adalah mereka tidak berbuat dolim. Ya, tidak berbuat dolim. Nah, jadi jangan sampai kamu mendolimi teman, jangan sampai kamu mendolimi saudara, jangan sampai kamu mendolimi orang tua. Jadi dolim itu adalah wat usai
Bi ghairi makani, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sendal harus di kaki, kamu taruh di kepala, itu dolim. Orang tua harusnya kamu hormati, tapi kamu kurang ajar, itu dolim. Anak harusnya kamu openi, tapi nggak kamu urusi, itu dolim. Suami harusnya kamu perhatikan, tapi nggak kamu perhatikan, itu dolim. Seorang istri harusnya kamu jaga, tapi nggak kamu jaga, itu dolim. Termasuk tetangga, harusnya kamu bersikap baik, kamu nggak baikin, dolim. Nah, maka kata Nabi SAW, ad-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Kedoliman itu akan menyebabkan gelapnya hari kiamat kita. Kita butuh lentera untuk berjalan di atas sirat agar tidak terperosok ke neraka. Tapi justru kita yang dapat adalah kegelapan karena kita sepanjang hidup kita atau selalu berbuat kedoliman pada orang. Dan termasuk kedoliman yang terbesar adalah dolimnya orang-orang yang diberi amanah gitu. Makanya kalau kamu dikasih amanah jangan sampai berbuat dolim. Nah, makanya di sini dikatakan sebelum berangkat haji, pastikan urusan-urusan tentang kedoliman itu selesai. Jangan tambah ditambahi gitu. Ya, karena nanti amal itu akan diminta oleh orang-orang yang berbuat yang kita dolimi. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan haji harus memilih harta yang baik, yang halal. Jangan haji dari harta korupsi. Ya, kemarin dari sidang Menteri Pertanian mantan itu dana korupsi digunakan untuk umroh bareng-bareng. Rumah sana itu nanti mensucikan hartanya. Enggak ya, enggak berguna itu ibadahnya kalau pakai harta yang kotor. Makanya dalam kaidah orang kafir itu ada Robin Hood, di Islam enggak ada. Robin Hood itu nyuri untuk kasih makan orang miskin, di Islam enggak ada. Kalau memang orang kaya yang pelit ya sudah, itu orang kaya nanti nanggung urusannya. Nah, orang miskinnya ya sudah suruh sabar aja. Ya. Maka nggak bisa kemudian kita meniru gaya orang kafir itu. Bahwasanya kita bisa beribadah dengan harta-harta haram, nggak boleh. Ya. Makanya nanti dalam sebuah hadis ada kayak gini, nggak ada. Itu bahwasanya ketika orang ke sana pakai harta yang halal, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik fayunadi munadi minas sama, maka dari langit itu akan ada yang menyeru labbaika wa sya'daika. Ya. Selamat datang dan kamu disambut dengan penuh kegembiraan. Tapi ada orang yang kemudian datang ke sana dengan harta haram, gitu kan. Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, gitu kan. Kemudian dijawab oleh penyeru dari langit yaitu para malaikat, la labbaik wa la sya'daik. Enggak ada labbaik-labbaikan kamu. Dan enggak ada kegembiraan atas kedatangan kamu. Bosok gampangnya kamu kesini malah ngotori masjid haram. Nah, sehingga harusnya kita tuh introspeksi, hati-hati jangan sampai bawa harta haram. Dan harta haram ini bukan berarti terus hasil jualan babi narkoba, enggak ya. Kamu dagang beras tapi kamu nyurangi timbangan, itu yo hartanya yo haram. Kamu jadi lurah, kamu korupsi duit dana desa, itu yo haram. Ya, kamu jadi pejabat, ya, kamu main proyek kemudian kamu korupsi di situ, ya, itu yo haram. Ya, kamu jadi pejabat kemudian kamu minta sama penyedianya, sama suppliernya, tak ke proyekmu tapi aku mau umrohnya mau hajikan, itu yo. Ya, banyak harta haram. Maka pentingnya belajar muamalah, bikin muamalah. Ya, insya Allah nanti kalau pembahasan ini selesai kita akan belajar bikin muamalah. Nah, kemudian yang keenam, disunahkan baginya untuk menulis wasiat. Nah, karena kamu mau safar jauh, tulis wasiat. Perkara yang terkait dengan hak dan kewajiban ajal ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada sisinya adalah ilmu tentang hari kiamat kapan terjadi. Wa yunazzilul ghaib, dan kemudian dia yang wan yunazzilul ghais, dan dia yang menurunkan hujan. Bukan ghaib ya, ghais. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia Allah yang Maha tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada jiwa atau manusia satupun yang tahu apa yang terjadi besok atau apa yang dia lakukan esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kita enggak ada yang tahu kapan kita di mana kita mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, khabir, Maha teliti. Maka dalam konteks ini, ya toh, karena kita mau safar jauh, tulis wasiat, utangi bapak di sini, utangi ibu di sini. Atau kalau yang berangkat bapak ibu tanya, punya wasiat apa, punya utang apa di mana. Karena hutang ini dikatakan oleh Nabi SAW, nafsul mukmin mu'alaqatun bida ini hatta yu'ta anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung pada utangnya sampai dilunasi. Bahkan orang-orang yang mati syahid itu farukul la syai'in syahid illa dain. Orang yang mati syahid itu dosanya diampuni semua kecuali utang. Nah, makanya kalau bapak ibumu berangkat haji misal gitu atau umroh, tanyakan utangnya di mana aja, wajibannya di mana aja. Tujuannya apa? Biar nanti kalau bapak ibu meninggal di sana, ya apa yang menjadi utang-utang itu kamu lunasin. Karena kalau nggak dilunasi, dia nggak bisa masuk surga. Gitu.
mampet jalannya, terhenti langkahnya. Nabi SAW bersabda, mahakul imri'in muslim lahu syai' yuridu ayyusofihi bibaitin yabitu lailataini illa wasiyatuh maktubah illa wasiyatuhu maktubah indahu. Tidak ada hak bagi seorang muslim yang dia ingin berwasiat padanya yang berlalu 2 malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. Nantinya kalau kemudian kamu mau pergi 2 malam, tulis wasiat. Wasiat tulis apa? Nah, makanya kalau bisa jangan punya utang. Capek mikirnya. Dia bersaksi atasnya, membayar utangnya, mengembalikan titipan pemiliknya, dan minta izin kepada mereka agar tetap ada. Makanya orang-orang yang haji itu sebaiknya sebulan atau 2 bulan sebelum haji itu dicek. Mana yang titipan orang balikin, mana yang utangan lunasin, mana yang memang harus diselesaikan dari kerjaan selesaiin, gitu loh. Nah, baru kalau udah nggak ada tanggungan-tanggungan berangkat, insya Allah plong. Jangan kemudian malah ke sana bawa kerjaan, ke sana bawa masalah, gitu kan. Sampai saya diceritain itu. Ada jamaah haji itu, suami istri berangkat, sampai sana berantem, pulang haji cerai, gitu kan. Luar biasa. Padahal di sana itu dilarang tegas dalam Al-Quran, wala rofasa wala fusuko wala jidala fil haji. Nggak ada rofas, nggak ada tuh apa obrolan-obrolan yang tidak senonoh, walaupun kepada istrinya. Gitu. Dek, mengko ini ya, begini begitu ya, nanti kamu pakai pakaian ini ya, itu ya, biar kelihatan seksi ya, gitu. Nggak boleh ngomong gitu. Ya kalau emang ingin berhubungan ya, kalau memang nggak pas dilarang, nggak pakai pakaian ihram ya langsung aja gitu. Nah, nggak usah kemudian bahasannya itu, makanya ada seorang jamaah itu ketika lihat orang-orang Islam dari Turki, dari Maghribi mana, ya Maroko, nah, itu kan cantik-cantik, mancung-mancung, putih-putih, gitu. Kok ngerti? Nggak cadaran nih kelihatan. Nah, itu dia ngomong gitu, udah tua gitu. Wah, kuwi nek ngono kuwi aku jadi iso ngayahi gitu. Orang itu tuh ngomong gitu. Begitu sampai di tenda di Arafah, nggak bisa ubah gitu. Kaku orangnya, nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Tanya sama jamaah yang lain, gimana Pak anu, kok bisa kayak gini? Cerita dia kayak gini gini gini. Ya wes, berarti kayak ikut tobat istighfar semuanya. Istighfar mari gitu. Ya, jadi hal-hal yang harus kita pahami adalah wala rofasa, wala fusuko, nggak boleh kemudian berbuat kefasikan, ronong rokok gitu kan. Terus sampai sana bawa kartu remi dibawa dari Indonesia, ben bosen, sangu catur, sangu sekar gitu kan. Mau domino, gawa apa jenenge? Monopoli, ya wong itu modal, ben jenuh, ben stres lho. Wong jelas ayate ala bidik kita tatmainul qulub. Kamu banyak berpikir itu akan menenangkan hati kok malah godakon ngomongnya ben ora stres. Berarti kan kita nggak paham bagaimana kemudian pikir itu bisa membuat tenang. Harusnya kita tuh berlatih biar pikir itu bisa membuat tenang, bisa membuat enjoy, maca Quran tuh seneng gitu. Atau mungkin malah ada tuh di Indonesia gawe ini karaokean, kesana itu gotip gitu. Karaokean yang kamar gitu. Luar biasa jahilnya. Ya, makanya kebiasaan-kebiasaan jelek jangan sampai kamu bawa. Makanya pentingnya tadi loh, poin berapa tadi? 4 tadi. Bertobat itu loh. Bertobat, poin 4 ini loh. Ada orang yang di Indonesia tuh gak nguyuh sembarangan. Pokoknya nggak blek nguyuh, pokoknya ngatar sanggon-gon. Sampai sana gitu ya pas jalan itu ya kepoyo-poyo itu tadi. Maka ini juga harus dipahami. Dan itu yang kasus kepoyo-poyo saya ngeliat sendiri gitu. Bagaimana dia berjalan nggak sanggup kemudian ngoprok gitu. Nah, luar biasa. Karena biasanya di Indonesia ya sembarangan nguyuh. Yang ketujuh, dianjurkan ia berwasiat pada keluarganya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan wasiat generasi pertama dan terakhir. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan sungguh telah kami perintahkan kepada orang-orang yang beri kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu bertakwalah kepada Allah. Tapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, kalau kamu nggak mau bertakwa, Allah nggak butuh sama kamu. Tenang aja, Allah tetap kaya, Allah tetap kuasa. Makanya orang tua yang baik itu berwasiat takwa. Kalau kamu masih ingat, ya
Bagaimana pesan Nabi Yakub ketika mau wafat? Idhadorol Yakub wal maut, ketika Yakub ini mau didatangi oleh kematian, ya dia berkata kepada anak-anaknya, ya ya baniya, wahai anak-anakku, tak butuh namin duni, mimba'di, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal. Kata anak-anaknya yang merupakan cikal bakal 12 suku Israel, gitu kan, Bani Israel, Yahudi, ya, mereka mengatakan nak butuh ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wa Ishak. Ilah wahida. Kami akan sembah ilah yang sama yang disembah kakek moyang kita, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang satu, ilah yang satu. Tapi tahu sendiri orang Bani Israel seperti apa. Nah, itu wasiat seperti itu. Nggak usah wasiat lemah, gini. Itu nanti kamu mati ya pasti kena dibagi. Nggak usah kemudian bingung. Yang kedelapan, berusaha dalam memilih teman yang soleh dari penuntut ilmu syar'i. Jadi kalau kemudian kita berangkat, maka pilihlah teman-teman yang soleh. Ini angka-angka terus ya Mas. Oh, ya, tak pikir teman pembukaan itu. Tadi sampai yang ke berapa tadi? 9. Nah, 8. Sampai 8 aja ya. Berusaha dalam memilih teman yang soleh dari penuntut ilmu yang syar'i. Nah, maka sesungguhnya hal ini termasuk sebab mendapatkan taufik dan tidak terjerumus dalam kesalahan di tengah perjalanan saat haji dan umroh. Jadi kalau kamu berteman dengan orang yang ngerti hukum-hukum syariat, ya, kamu nanti kalau ada pertanyaan, pas lalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kamu bisa nanya sama dia. Mas, hukumnya sholat ini gimana? Mas, ini gimana? Ini. Nah, tapi nek kamu tanya berteman sama orang paham, podo-podo tukang nyanyi, podo-podo tukang rokok, podo-podo tukang gaple misalnya gitu. Iki hukume ngene iki piye? Ah, imut gaple sik wae lah atau nyanyi sik wae lah gitu. Nah, itu nggak akan menyelesaikan masalah, tambah runyam. Akhirnya kamu nggak akan fokus pada ibadah yang benar, masalah. Ya, makanya Nabi mengingatkan ala ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang itu dilihat pada temannya. Fal yang dur ahadukum may yukhalilu, lihat pada temannya seperti apa. Kalau temannya pemabuk, ya paling ya kualitas orangnya ya kayak pemabuk itu. Orangnya tukang main ya, kualitas orangnya kayak tukang main. Makanya pentingnya nyari teman. Apalagi kalian masih muda ya. Masa muda itu masa di mana kata orang mencari jati diri. Dan terbangunnya jati diri itu juga terindikasikan menurut kata Nabi SAW ini dari temannya. Nah, gue kekancan ngaruh wong ramutu, maka jadilah kamu orang-orang yang nggak bermutu. Tapi kalau kamu berteman dengan orang-orang bermutu, berteman dengan orang-orang pencari ilmu, bersemangat mengejar masa depan bukan masa lalu, ya, Mas Eko, nah, maka insya Allah kamu akan menjadi pemuda-pemuda yang fokus pada kemajuan dirimu di waktu yang akan datang, bukan cuma menangisi masa lalu. Gak penting banget masa lalu gitu ya. Apapun masa lalumu, ya, itu sudah berlalu. Maka yang harus diterjang, yang harus dikejar adalah masa depan. Masa depannya apa ya? Kamu yang menggambarnya, kamu yang melukisnya, Allah yang memutuskannya, gitu loh. Ya, jangan sampai kemudian dibalik-balik itu. Fokus masa lalu, kemudian masa depannya nggak pernah dipikirkan. Akhirnya nanti pas ketemu masa depan, ya, bingung kelabakan. Temanku ternyata udah punya anak 5, aku buru-buru anak ibunya aja belum ada. Gimana? Dan Nabi SAW menggambarkan teman yang soleh itu bagikan orang yang membawa minyak wangi, dan teman yang jahat seperti orang yang membawakan atau melakukan pekerjaan sebagai pandai besi. Sampai Nabi SAW mengingatkan, la tusohib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang beriman, wala yakul, dan jangan kemudian makan to'amaka, makananmu illa taqiyun, kecuali orang bertakwa. Nah,